Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan kasih-Nya terus membawa hidup kita ke dalam suatu kemuliaan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan itu mencipta, kemuliaan Tuhan itu membawa hidup kita ke dalam satu standar kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Standar kehidupan seperti apa yang dikehendaki Tuhan, yang dimau Tuhan untuk umat pilihannya, untuk umat yang disayang Tuhan. Standar kehidupan yang tidak lagi terikat, terjebak, terjerat oleh fasilitas duniawi. Manusia jasmania tidak bisa memungkiri bahwa jasad manusia satu saat kita harus paham bahwa dia harus kembali kepada tanah. Dia dicipta, dia dibentuk dari debu tanah, maka satu saat dia harus dikembalikan ke tanah. Sehebat apapun, seganteng apapun, secantik apapun, seindah apapun tubuh manusiawi, satu saat ada waktunya, dan waktu di mana manusia kembali ke tanah itu juga merupakan rahasia Tuhan. Entah berapa menit yang akan datang, jam, hari, minggu, bulan atau tahun, kita tidak ngerti kapan kita harus menyelesaikan aktivitas kita sebagai manusia darah daging. Itu rahasianya Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga standar spiritual rohani kita setiap saat, sehingga ketika kita harus berhenti karena kehendaknya Tuhan, dari setiap aktivitas kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Oleh sebab itu, standar yang ditetapkan oleh Tuhan harus kita pahami, sehingga ketika satu saat mau tidak mau debu kembali kepada debu tanah itu, maka kita harus berpikir jiwa dan roh kita yang 2/3 itu mau dibawa kemana. Kalau Petrus mengatakan kita ini diibaratkan musafir, seorang yang sedang berkelana dengan satu tujuan, dengan satu tugas. Diibaratkan manusia itu hidup hanya singgah untuk minum, singgah untuk minum. Bahasa Jawanya mampir ngombe, ngombe itu minum, mampir itu singgah. Berarti kan begitu singkatnya. Minum, tidak disebutkan makan, minum. Tetapi Petrus juga menyampaikan dengan jelas, ternyata manusia tidak hanya minum, tapi makan, minum. Sehingga itu menjadikan dosa. Makan, minum, pesta, pora itu menjadi suatu kegiatan
umat manusia pada akhir zaman melebihi pesta poranya Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita tahu bahwa orang tua kita, anak kita, istri, suami, ketika saudara ngantar jenazah, orang tua saudara, siapapun sanak famili, pemakam, itulah ending kehidupan jasmani, itulah akhir dari segala perjalanan materi. Maka saya tidak setuju ketika di antara saudara sudah mendahului terus nanti dalam posisi begini udah ditaruh kitab, mati kita iso maca kitab, amin. Nggak usah dikasih kitab. Dulu waktu hidup aja jarang baca kitab, kok wis mati digani kitab. Lah nek kitabnya ning ngene HP, tukokno HP sing paling mahal, HP-mu tinggal kono gelem ta. Ini jenazah akhir zaman, orang jenazah zaman dulu ganti kitab kertas. Waktu masih hidup pelayanan, masih sehat, kuat, tidak pernah pakai sepatu yang bagus kalau ibadah. Sepatunya disimpan, ya kan? Pelayanan pakai sepatu yang biasa-biasa. Masih hidup melayani Tuhan, bahkan mati, tuh kok sepatunya yang paling larang, eman-eman. Di sana tidak kepake, rakyat yang makan nanti. Selagi masih bisa melayani Tuhan, difasilitasi. Mestinya kan begitu. Jangan sok memperhatikan, wah ini perhatian kita terakhir. Nggak pernah pakai parfum pas pelayanan, bahkan sampai meninggal dunia hampir dimakamkan. Tuh kok parfum yang paling mahal, rasa lebih. Dibuang ke tanah, balik ke tanah, semua sia-sia. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita mau memperhatikan Tuhan, memperhatikan tubuh Kristus, memperhatikan keluarga, kerajaan Allah. Sekarang saatnya. Bukan berarti saya nganjurkan tidak menghargai orang sanak famili yang sudah meninggal. Selayaknya silakan kasih pakaian, selayaknya, tidak usah terlalu over. Ada yang sampai kayanya kasih kalung emas yang gede, cincinnya banyak, semua pakai kan begitu. Tetapi dengar-dengar begitu-begitu hanya saat difoto, setelah difoto mau dimakamkan ya dijupuk kabel, tidak dimakamkan. Standar yang Tuhan rancangkan untuk gereja Tuhan harus kita pahami. Standar rohani bagi para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan harus kita pahami. Matahari, bulan, dan bintang sebagai pertanda besar di langit bahwa gerejanya tidak lagi terikat, terpikat, dikuasai oleh bumi, tetapi sang cahaya itu sepenuhnya menguasai gereja sidang tubuh Kristus. Ketika gereja itu dikuasai oleh sang terang, berarti gereja dalam posisi standar tahbisan yang ditetapkan Tuhan. Ketika gereja berada pada standar tahbisan
kehabisan yang ditetapkan Tuhan. Berarti setahap demi setahap gereja akan memasuki satu kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan. Hanya gereja yang hidup, bertumbuh, berkembang secara dinamis dengan pola yang ditetapkan Tuhan, dengan standar yang ditetapkan Tuhan, yang bisa bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah guncangan dunia. Masyarakat pada umumnya, masyarakat dunia mungkin setahap demi setahap akan mengerti kemana dunia ini pada akhirnya. Kalau di era digital, era media sosial yang begitu vulgar terbuka, itu pun belum ngerti-ngerti bagaimana ending dari keadaan dunia ini. Berarti keterlaluan. Dunia ini jelas berada pada otoritas orang-orang yang dikuasai materi. Dunia ini sekarang berada dalam genggamnya manusia-manusia dajjal. Yang oleh karena materi yang dimilikinya, mereka bisa merancang, mereka membuat skenario-skenario jahat untuk memusnahkan manusia itu sendiri. Manusia semakin hari semakin tidak tahu berterima kasih kepada Sang Pencipta untuk hidupnya, untuk kepuasan hidupnya. Mereka berjuang bagaimana sekiranya mungkin bisa menjatuhkan yang lain demi tujuannya. Sekiranya mungkin libas rival-rivalnya demi tujuan hidupnya, demi tujuan kelompoknya. Moralitas, integritas itu dihancurkan oleh perilaku manusia itu sendiri, yang ambisi memiliki rancangan kepuasan materi. Terus itu bangsa-bangsa sedang bergerak mencari kawan. Kalau ada lawan, maka mereka membuat konspirasi untuk saling menghancurkan, untuk saling menjatuhkan demi eksistensi sebuah bangsa, dengan alasan mensejahterakan masyarakat. Saudara sudah mulai melihat di media sosial, di televisi, perkataan-perkataan para politisi, bahkan orang-orang yang ditokohkan di negeri ini sudah mulai kebablasan, saling menghujat, saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling menjegal, saling mencari kelemahan yang kalau ketemu kelemahannya diupload, disebarluaskan, bahkan sekiranya mungkin membuat skenario fitnah-fitnah, cerita-cerita yang tidak terjadi atas orang-orang tertentu. Untuk itu sudah terkait Tuhan, mari kita baca Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Kita akan belajar bagaimana standar dari gereja organisme tubuh Kristus pada titik kesempurnaannya. Harus melewati tahapan demi tahapan yang sudah ditetapkan Tuhan. Ketika hidup kita
dalam tahbisan matahari, bulan, dan bintang, berarti kita sedang dibawa kepada pola yang ditetapkan Tuhan. Ketika kita tidak melewati itu, maka kita tidak akan mungkin sampai kepada satu tempat yang namanya Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru, itu hanya wacana. Tetapi ketika kita menerima pola yang ditetapkan Tuhan, maka langit baru, bumi baru itu menjadi bagian hidup saudara. Mulai pertama, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Terus dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga. Yerusalem baru itu turun dari surga, dikatakan dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sampai situ. Hal ini harus kita pahami, bahwa tujuan arah ibadah kita, arah hidup kita adalah langit baru, bumi yang baru. Bumi yang sekarang ada ini sedang dirusak. Langit yang sekarang ada ini sedang dirusak oleh orang-orang yang berambisi menguasai materi. Saudara tahu konglomerat dunia, penguasa materi, penguasa uang di dunia adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Sang Pencipta, adanya Tuhan. Ateis. Mereka yasa, bahkan ada yang mendanai satu proyek membuat bunker penyelamatan. Mereka ngerti ketika suatu saat nanti akhir zaman tiba, bencana demi bencana itu akan terjadi. Mereka ngerti. Tetapi ternyata dengan akan terjadinya bencana demi bencana, itu peluang bisnis bagi mereka juga. Orang itu kalau otaknya bisnis, semua kondisi, peristiwa, kejadian itu menjadi peluang bisnis. Mereka berpikir bagaimana kalau langit terguncang, bumi terguncang, mereka akan membuat satu bunker, terowongan besar yang katanya tidak mungkin terguncang. Akan disediakan makanan yang secukupnya di sana dalam kurun waktu tertentu. Hilangkan. Tetapi kita tahu Tuhan itu tidak bisa dilawan oleh keangkuhan manusia. Kecongkakan manusia tidak akan bisa mengalahkan Tuhan. Langit baru, bumi baru. Yang pertama sudah berlalu, maka harus turun langit baru, bumi yang baru. Laut pun dikatakan juga tidak ada lagi. Kota yang kudus, Yerusalem baru itu turun dari surga dari Allah. Dikatakan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Siapa yang dandani? Siapa yang dandani Yerusalem baru, kota yang kudus itu? Dikatakan di sana, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia.
manusia. Yerusalem baru ada di tengah-tengah manusia. Masa depan hidup kita menjadi kemah Allah yang sejati. Yerusalem baru yang turun dari surga, berdandan laksana mempelai perempuan bagi suaminya. Itulah kesempurnaan gereja, organisme tubuh Kristus. Ditempatkan di tempat yang khusus, langit yang baru, bumi yang baru, Tuhan yang menyediakan. Nah, terbentuknya Yerusalem baru, berdandan bagi suaminya, ini tidak lepas dari pola yang ditetapkan Tuhan. Tabernakel itu ada di antara manusia. Berarti untuk menempati langit baru, bumi yang baru, maka syaratnya kita harus menjadi kemahnya. Kita harus menjadi tabernakelnya Tuhan, di mana Roh Kudus, di mana firman itu ada di situ. Ketika firman Allah dan Roh Kudus bersama-sama dengan manusia, yang mengalir dari jiwa manusia itu, yang mengalir dari hati manusia itu, hanya pancaran kasih, hanya pancaran sang cahaya dari tahta yang maha sempurna itu. Sehingga tidak ada pikiran, ambisi untuk merusak langit yang baru, tidak ada ambisi, keinginan merusak bumi yang baru. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang juga demikian. Ketika firman Allah dan Roh Kudus itu bertabernakel, ada di antara manusia, maka manusia itu hidupnya dibaharui. Maka yang keluar dari dirinya bukan roh-roh yang merusak lingkungan, bukan keinginan yang merusak tatanan yang sudah ditata oleh kerajaan Allah, bukan pengen merusak kesatuan kerukunan yang sudah dibangun oleh darah Kristus itu. Jadi ketika kemah Allah itu ada di antara kita, diam bersama-sama dengan kita, maka kita ini punya status, kita menjadi umatnya dan Tuhan menjadi Allah kita. Ketika kita sadar bahwa kita ini ciptaan, kita ini umat kesayangannya, kita ini Yerusalem baru, kita ini tabernakelnya, dan Dia menjadi mempelai pria surga, Dia menjadi Allah sesembahan kita, maka terciptalah suasana damai, suasana yang tenang, suasana yang rukun, suasana yang penuh kemuliaan itu. Kalau adanya itu suasana rukun, suasana damai yang tercipta karena kuasa Roh Kudus, saudara tidak terpengaruh dengan dunia. Seberapa banyak saudara melihat, seberapa banyak saudara mendengar materi itu merusak kerukunan, materi itu merusak kedamaian. Kalau saudara di bawah otoritas materi, kalau saudara di bawah kekuasaan materi, seberapa banyak perpecahan itu disebabkan karena materi. Seberapa banyak kehancuran rumah tangga
itu disebabkan karena materi. Seberapa banyak kehidupan dulu umat Tuhan setia, tetapi ketika materinya semakin banyak, bertambah-tambah, justru kesetiaannya hancur. Keimamannya hancur, tahbisannya hancur, karena mamon, karena materi. Betapa liciknya, betapa cerdiknya sang materi ini. Jika dulu manusia begitu lembutnya, begitu rendah hatinya, begitu lembut hatinya, begitu ramahnya, tetapi begitu sang mamon ini berkuasa, bercokol dalam pikirannya, otaknya dikuasai materi. Betapa congkaknya manusia, betapa sombongnya manusia kalau sudah dikuasai materi. Betapa gigirnya manusia. Betapa bengisnya manusia. Tidak ada kelembutan lagi, tidak ada kerendahan hati lagi, tidak ada takut lagi kepada Tuhan. Karena apa? Materi. Terlalu banyak contoh manusia yang ketika tidak berdaya, tidak punya apa-apa, begitu setianya berdoa, berpuasa, menyembah. Tapi kenapa ketika manusia tidak lagi dikuasai roh, manusia menolak roh, manusia menolak dekat dengan Tuhan, kecenderungan berjuang untuk materi, kerja keras untuk materi. Ketika materi didapatkan, manusia jadi lupa bahwa semua itu yang mendatangkan, yang menolong juga Tuhan. Manusia menjadi tinggi hati, manusia menjadi angkuh, manusia menjadi punya keputusan. Keinginan demi keinginan daging telah nyata karena punya uang, karena punya materi. Apa tidak lebih baik sekarang ketika kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan biarkan aku miskin supaya nama Tuhan tidak dipuja. Tapi jangan biarkan saudara juga kaya raya supaya tidak menjadi sombong dan angkuh. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dengan kekuatan hikmat dan makrifat itu, saudara bisa mengelola hidup, mengelola keluarga, mengelola pekerjaan seiring dengan kekuatan aliran air hidup. Yang penting saudara damai, yang penting keluargamu damai, yang penting nikahmu tenang, bisa memuliakan Tuhan. Daripada punya materi justru malah gegeran roh, tendang-tendangan. Saya katakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, saudara jangan pikir yang sering kali bertindak kekerasan dalam rumah tangga, mulai verbal, perkataan maupun tindakan fisik, itu hanya laki-laki. Keliru. Saya katakan, saya bersaksi ketika ada seseorang dalam rumah tangga itu, suami sampai minggat sekarang belum pulang. Karena apa? Di rumah digundrengi terus sama istrinya,
Nggak cukup. Nggak cukup sampai hanya digumbreni, sudah ngerti. Diomeli terus. Nggak cukup diomeli. Sang istri ini main tangan, main kaki. Akhirnya suami itu minggat. Di luar kota, luar pulau, ben ado pisan. Sampai sekarang belum pulang. Anaknya ditinggal. Kenapa? Di rumah jadi sasaran tendang, sasaran pukul dari seorang istri. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup memang juga sedang terus bergerak. Bagaimana menolong, kita berempati, mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Sebab dampak dari KDRT, mulai dari pranikah sampai pernikahan, itu dampaknya apa? Human trafficking, perdagangan manusia. Manusia yang diperdagangkan itu bukan hanya manusia produktif, dari yang bayi. Nah, bagaimana ketika manusia sedang dalam kondisi seperti itu, kasus-kasus ini tidak bisa muncul di permukaan karena ini persoalan yang sangat privasi. Sehingga kalau muncul kadang-kala sudah terlanjur, terjadi aborsi, lahir anak dibuang masih hidup, pasca melahirkan langsung dibuang di tempat sampah, dibuang di pinggir jalan, dibuang di kebun-kebun. Karena apa? Bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi aborsi? Bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi anak dibuang? Bagaimana pencegahannya? Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita selamatkan anak-anak bangsa yang terancam maut karena kekerasan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Makanya saya katakan, kalau saudara punya kesempatan, istilahnya tidak bisa menyelesaikan persoalan, ini keluarga-keluarga muda saya beritahu, kalau saudara saking ngempet mau tengkar, jangan di depan anakmu. Pisan-pisan tengkarmu, kalau ngempet suwe banget rak kelakon-kelakon, jangan di depan anakmu. Kalau sudah sampai tengkar dilihat anakmu, sama halnya saudara ngajari anakmu. Nanti suatu saat jangan salahkan anakmu ketika berani sama saudara. Anak akan punya penilaian terhadap mamanya, terhadap papanya. Sebab anak langsung mendengar percakapan saudara, debat saudara, diskusi saudara yang panjang itu. Nanti akan menilai yang salah papa atau mama. Kalau penilaian itu sampai keliru, saudara sendiri yang rugi. Lebih efektifnya kalau saudara mau tengkar, meditasi. Itu efektif. Amin. Amin. Waktu orang ngamuk karo bojone, orang ngamuk karo suami, atau suami mau ngamuk sama istri, doa dulu, saya meditasi dulu supaya diberi kekuatan yang dasar. Tenang, selesai meditasi nanti kan dapat petunjuk. Diteruskan enggak pertengkarannya? Diteruskan enggak ini masalah ini? Nah, kalau kemah Allah itu turun di antara manusia, saudara menjadi umatnya dan dia menjadi Allah. Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru itu tercipta di situ. Ini bukan nanti itu dalam kesempurnaan. Saudara punya langit baru, bumi yang baru, saudara tempati. Tetapi yang sekarang ketika hidupmu dibaharui,
ibarat saudara juga menempati ini keluarga yang baru, rumah yang baru, kemuliaan yang baru. Langitku baru, bumiku juga baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Betapa indahnya bersyukur kalau saudara itu tinggal di tidak di tengah kota, saudara masih punya lahan di kampung, saudara masih punya sebidang tanah. Ada kesempatan, tanami apa saja. Tanami, jangan sampai dikosongkan. Sebab suatu saat saudara perlu itu. Saudara mungkin sekarang tidak terlatih, latih anak-anakmu untuk berkebun. Sebab suatu saat ketika anakmu perlu makanan siap saji, ketika suatu saat itu tidak ada, anakmu sudah bisa hidup. Pohon ubi batang itu sekarang mungkin apa itu, tales, kentrang atau sejenis yang umbi-umbian, mungkin dikesampingkan makanan-makanan seperti itu. Tetapi kalau suatu saat uang itu tidak berlaku, nilai tukar uang bukan materi lagi, tapi diubah menjadi digital. Ini sudah dimulai sedikit demi sedikit. Sama ketika saudara dulu pakai kartu ATM, kan setahap demi setahap. Oh, terlalu ribet. Sekarang handphone saudara bisa untuk transfer. Nanti ketika suatu saat sudah ditetapkan tidak microchip, yang ditanam tidak microchip, tetapi sidik jari yang berlaku. Jadi nanti kartu ATM itu diganti sidik jari saudara, transaksi, bayar dan lain sebagainya tinggal tempel di sensor telapak semua plug. Suatu saat di tol tidak perlu pakai kartu begitu langsung. Begitu lewat itu sudah, mobil itu sudah ada nomor sensor dan kena sensor dari kamera, detektornya sudah semua aman. Mudah seakan-akan, tetapi lama kelamaan mau tidak mau manusia dibawa kepada suatu pemerintahan materi. Di base campnya sana itu anak-anak kecil, anak-anak cucu saudara gitu, itu sudah kostumnya sudah kostum pengikut Dajjal. Bagaimana mereka meditasi, fokus sesuai ritual mereka, sesembahan mereka, patungnya juga dipasang di situ supaya mereka dari kecil sudah mengenal. Ketika nanti Dajjal yang sesungguhnya muncul, mereka menjadi orang-orang yang taat, pasukan-pasukan yang militan. Jadi anak-anak kecil sudah di-brand, otaknya sudah dibersihkan dari segala hidup kudus, tidak ada. Mereka di-branded untuk hidup sebagai tentara akhir zaman yang baru menguasai dunia. Kostum-kostumnya kostum-kostum setan. Mereka sudah begitu giat ratusan tahun, dan sekarang terus mulai menampakkan diri, mulai menampakkan kekuatannya. Apakah gereja Tuhan mau berdiam diri? Apakah gereja jemaat Kristen pada akhir zaman yang ngerti bahwa itu pasti terjadi, terus kita enak-enak saja tanpa perjuangan? Mereka menguasai materi.
Ya nek umur awak dhewe 50, 55, 70, mungkin aku delok mana wis istirahat. Iya, saudara ndak kasihan dengan anak cucuku. Sebab mereka pasti masuk dalam wilayah itu. Terus apa yang bisa kita buat dari Firdaus sampai ketika melihat anak cucu kita dibantai jadi makanan mereka? Kalau kita tidak hantar mereka, kalau kita tidak mendidik mereka menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Tabernakel kemah Allah itu turun dari surga. Pola tabernakel itu turun bagi gereja Tuhan. Jadi kalau ibadah kita tanpa pola, pelayanan kita tanpa pola, tidak bisa masuk langit baru, bumi baru. Yang boleh tinggal di langit baru, bumi yang baru adalah orang-orang yang hidup ibadahnya sesuai dengan pola yang turun dari surga. Bagaimana hidup sebagai orang percaya? Sebab itu mutlak. Kalau sampai kepercayaan kita itu meleset dalam pengertian, tidak fokus, apalagi karena salib itu tidak disukai orang-orang bodoh, maka imannya jadi goncang. Orang-orang yang imannya gampang goncang, tidak tetap, tidak teguh, itu tidak mendapat bagian di dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ya, atau ratap tangis, ya, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tidak ada ratap tangis. Jadi ketika tabernakel kemah Allah itu turun dan ada di antara manusia, ada di antara kita, dia menghapus air mata, dia menghapus ratap tangis. Betapa dahsyatnya karya Tuhan. Saudara bisa merasakan ketika saudara itu tidak dekat dengan Tuhan, hidup berurai dengan air mata, bukan air mata sembah ucapan syukur, bukan air mata sukacita, air mata kesedihan, air mata duka cita, ratap tangis karena penderitaan, tekanan materi, sampai bisa depresi. Tapi ketika kemah Allah itu ada di antara kita, tabernakel itu ada di antara saudara, maka hidupmu menjadi baitnya firman dan roh itu. Ketika firman dan roh itu ada di antara kita, yang lama sudah berlalu, segala ratap tangis itu dihapuskan, diciptakannya situasi yang penuh kemuliaan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, terus, lah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, dia menjadikan segala sesuatu baru. Terus, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Terus, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dikatakan orang yang haus. Haus ini menggambarkan satu kehidupan yang memerlukan, ada sesuatu yang kurang.
keinginan untuk menyegarkan dahaga jiwanya. Tuhan menyediakan semuanya itu dengan cuma-cuma. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perjuangan kita untuk menang. Menang dalam hal apa? Menang menerima. Ketika kita menerima kemah Allah yang turun dari surga itu, berarti itu kemenangan bagi kita. Tapi ketika kita menolak kemah Allah yang turun dari surga, berarti kita sedang dalam posisi kalah. Sementara ketika kita menang, kita akan memperoleh semuanya. Apa semuanya? Langit baru, bumi yang baru. Tidak ada ratap tangis di sana. Dan Tuhan menjadi Allah kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya. Jadi betapa pentingnya kita mengelola iman. Ketika kita gagal mengelola iman, berarti kita sedang tidak bekerja untuk sesuatu yang kekal. Kembali kepada materi itu seringkali menjebak iman kita, sehingga kita ini energi kita habis untuk sesuatu yang akan binasa. Sementara visi kita terlalu lemah untuk sesuatu yang tidak binasa. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, terus tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang nyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, sampai situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terus bertumbuh, masuk dalam bagian orang-orang yang menerima kerajaan Allah. Sebab ketika kita tidak menerima kerajaan Allah, pola yang ditetapkan Tuhan itu, kita tidak akan punya kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sekarang ini. Banyak orang-orang, pengusaha-pengusaha yang kelihatannya masih eksis karena satu hal, mereka tidak mampu bertahan. Tetapi ketika saudara belajar memuliakan Tuhan, belajar mengagungkan Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga, saudara pasti menjadi berkat keubahan. Di mana saudara ada, ingat, kita ini harus menjadi saksinya Tuhan. Sehingga sumber aliran air hidup, pengajaran firman Tuhan yang terus kita gumuli supaya alirannya itu jernih seperti kristal, itu terus berdampak bagi setiap jiwa-jiwa. Saudara bayangkan, barusan terjadi kejahatan, aksi kejahatan pembunuhan. Korbannya dimasukkan karung, langsung terus dibuang. Dikem lagi sih. Siapa pelakunya? Anak yang masih muda SMP, temannya sendiri. Dia akrab mereka ini. Karena alasan sakit hati,
ternyata si laki-laki itu temannya itu sudah sekian kali melakukan tindak kriminal, ngerampok, begal, nyuri sepeda motor dan lain sebagainya. Anak usia SMP sudah melakukan tindak kejahatan seperti itu. Apakah sebelumnya kira-kira orang tuanya belum ngerti gelagat kalau anaknya itu nyolong? Mosok tidak ngerti. Kalau habis mencuri juga dibawa ke rumah diperadali. Hati-hati masing-masing keluarga. Dari kebiasaan nonton HP, aksi-aksi kejahatan dipelajari, terus dipraktekkan sama teman-temannya. Generasi anak muda dalam kondisi yang tidak aman terhadap serangan narkoba yang semakin masif. Dan terus peperangan terhadap peredaran narkoba ini semakin dahsyat. Karena apa? Ya targetnya supaya generasi akhir zaman itu stres, rusak. Apalagi Indonesia, generasi muda akhir zaman sengaja mau dirusak. Kalau anak-anak muda generasi bangsa Indonesia ini rusak, maka suatu saat tidak akan mampu mengelola kekayaan bangsa ini. Ketika manusia generasi muda ini sudah pada rusak dan tidak bisa mengelola negara ini, mereka yang membuat itu akan menguasai negara ini. Kalau orang itu pakai narkoba, yang rusak pertama siapa? Ya dirinya sendiri, yang kedua keluarganya. Saudara bisa buka di Google, YouTube atau Facebook yang di mana Amerika, di Philadelphia itu orang di pinggir-pinggir jalan seperti sampah. Negara sudah tidak mengurusi lagi. Mereka bebas pakai sabu-sabu, kokain dan lain sebagainya. Sampai mereka rupanya kaya ngono, kayak monster, kayak Dracula, acting, padahal bukan acting, itu asli. Sakau. Dulu kota Philadelphia itu bersih, gang-gang itu bersih. Sekarang sampahnya bukan daun-daunan, bukan kertas, tapi manusia. Negara sudah tidak mau lagi ngurusi. Indonesia mau dibuat seperti itu. Ini perang terhadap narkoba di Indonesia ini udah betul-betul gigih. Saking gigihnya, tidak sedikit aparat keamanan yang juga ngemplok, memakai barang-barang seperti itu, bahkan ikut berdagang, itu oknum. Jadi bagaimana gereja sidang tubuh Kristus berdampak atas kondisi situasi dunia, situasi bangsa Indonesia dari berbagai sisi diteror, dari berbagai sudut menghadapi ancaman yang tidak ringan, himpitan yang begitu menyesakkan. Sudah sampai ke kampung-kampung, sampai ke pelosok-pelosok. Obat-obat terlarang itu sudah masuk. Dengan tujuan supaya apa? Supaya generasi anak cucu saudara punah. Ketika generasi anak cucu saudara sudah tidak punya kemampuan eksis meneruskan eksistensi saudara sebagai sebuah keluarga,
itu adalah kemenangan. Bahkan antar pengusaha sudah tidak bisa dihancurkan dengan cara bisnis. Bisa dari sudut pandang lain. Mungkin anakmu atau siapa diakrabi, bukan cara bisnis, tapi dikasih sabu-sabu. Hati-hati. Setan licik. Kalau saudara tidak berjaga, kalau saudara tidak menjadi kemah kediaman Tuhan, jangan merasa, wah aku percaya, aku setia. Saudara sebagai orang tua, wah aku paling setia, paling kuat imannya. Jangan. Semua harus berjaga. Check and recheck. Jangan merasa anak habis gede, sudah dewasa kok, mereka sudah bisa memagari diri sendiri. Tidak bisa begitu. Komunikasikan terus menerus. Ancaman dari para pengrusak ini dengan berbagai macam cara. Dari strategi ini gagal, maka pakai strategi yang lain. Bagaimana menghancurkan keimaman saudara, bagaimana menghancurkan bisnis saudara, bagaimana menghancurkan keluarga saudara. Saudara akan tegak ketika saudara tetap menerima dalam bagian kemah Allah ada bersama-sama dengan saudara. Ketika kemah Allah itu ada di tengah-tengah saudara, maka saudara terus berjuang untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak dimuliakan. Ketika saudara memuliakan Dia, mengagungkan Dia di setiap saat, pekerjaanmu, keluargamu berada dalam perlindungannya. Jadi standar yang ditetapkan Tuhan untuk hidup kita, supaya kita ini menjadi kemah kediaman. Kita dibangun menjadi tabernakelnya, dan Dia yang dandani saudara. Dikatakan kemah itu turun dari surga. Jadi untuk menjadi kemah kediamannya ada patronnya, ada contohnya, dan Tuhan sendiri yang punya otoritas untuk dandani saudara. Tidak usah menjadi khawatir, tidak usah menjadi takut, tidak usah menjadi cemas. Bagaimana mengurai persoalan? Ketika saudara menerima kehadirannya, maka saudara sedang dikerjakan menjadi kemah kediaman Tuhan. Ketika saudara menjadi kemah kediaman Tuhan, maka segala sesuatu dibaharui oleh kekuatannya. Amin. Segala sesuatunya dibangun oleh kekuatannya. Imanmu dibangun oleh kekuatan, kasihmu dibangun, pengharapanmu dibangun, tanggung jawabmu dibangun, kerelaanmu dibangun, kerendahan hatimu dibangun. Ketika hidupmu menjadi bait Allah, maka kemuliaan hadirat Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kakimu. Tuhan Yesus memberkati.
boleh ada sampai saat ini karena Tuhan. Yesus, bersyukur karena Tuhan masih memperhatikan saudara, masih menuntun saudara, melindungi saudara sampai saat ini. Muliakan Dia, hanya Dia yang layak diagungkan. Apapun kondisi saudara saat ini, muliakan Dia. Seberapa materi yang Tuhan percayakan untuk saudara kelola, muliakan Dia. Seberapa hikmat yang Tuhan percayakan pada saudara, seberapa kuasa yang Tuhan percayakan pada saudara, tetap muliakan Dia. Jangan ada yang menjadi tinggi hati, jangan menjadi ada yang sombong, jangan ada yang menjadi congkak, jangan ada yang menjadi terpikat oleh kekuatan materi. Tetapi sediakan hidupmu untuk menerima kemah yang turun dari surga, menerima tabernakel yang turun dari surga. Maka hidupmu terlindung, keluargamu terlindung, pekerjaanmu terlindung, masa depan terlindung oleh kekuatan kerajaan Allah.
layak dimuliakan. Dan oleh kuasa pengorbanan Tuhan, Kau sudah menyempurnakan kasih demi kehidupan yang baru atas orang-orang pilihan Tuhan, demi kehidupan yang baru atas umat pilihan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Tuhan mengampuni segala cacat celah kami. Tuhan mengampuni segala dosa kami, sehingga dari hari ke hari kami terus dibaharui oleh kekuatan yang berlimpah dari tempat maha tinggi, oleh kuasa yang turun dari tempat maha tinggi, sehingga hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, masa depan kami berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memperhatikan seruan doa umat-Mu atas setiap persoalan demi persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dengan pertolongan tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang diperlukan, dibutuhkan umat-Mu dalam waktu yang sangat mendesak. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya melawat seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan baru, yang sakit dijamah oleh Tuhan, oleh kuasa darah Kristus menyembuhkan, memulihkan seluruh sel-sel tubuh yang rusak, yang pernah kami percaya. Kekuatan yang baru para malaikat Tuhan utus untuk menopang, menegakkan, menyehatkan segenap tubuh jiwa roh umat-Mu. Terima kasih atas setiap pekerjaan, aktivitas umat-Mu. Diberkati Tuhan dalam damai, dalam sejahtera. Perlindungan Tuhan nyata atas seluruh umat-Mu. Dijauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya apapun juga. Kemuliaan Tuhan menyertai setiap aktivitas umat-Mu, sehingga umat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia tercinta. Nyatakan kuasa kasih-Mu atas bangsa ini, hingga bangsa ini satu saat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Berkati para pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang berhikmat untuk mengelola bangsa ini guna kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Dari pimpinan pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, para dukuh, demikian juga RW, RT, semua di dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kehidupan damai sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Kota kami Mojokerto diberkati Tuhan. Ibu Wali Kota berserta Forkopimda dengan kekuatan kesehatan untuk mengelola kota ini demi kesejahteraan warga kota ini. Kabupaten Mojokerto juga diberkati Tuhan. Ibu Wali Kota beserta jajarannya, Forkopimda, semua bersinergi demi menciptakan terciptanya masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera. Kemuliaan Tuhan nyata atas kota ini. Diberkati para hamba-Mu, umat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat, menjadi terang di lingkungan mereka melayani Tuhan. Seluruh bangsa ini diberkati dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.